Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tarikh Media. Di balik kemegahan istana Mesir kuno, ada kisah luar biasa tentang seorang wanita yang imannya lebih kuat dari kekuasaan seorang raja. Ia adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari penguasa paling zalim pada masanya, Fir'aun. Namun, di tengah kemewahan istana dan ancaman kematian, Asiyah memilih satu hal yang lebih berharga dari segalanya, iman kepada Allah. Inilah kisah keberanian seorang ratu yang rela kehilangan dunia demi sebuah rumah di surga. Baik, sebelum lanjut, silakan komen kalian dari mana saja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Bayi di Sungai Nil. Pada suatu masa ketika Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan kekejamannya, hiduplah seorang perempuan mulia di dalam istana megah kerajaan itu. Ia adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari penguasa Mesir yang dikenal sebagai Firaun. Istana tempat ia tinggal dipenuhi kemewahan. Dinding-dindingnya dihiasi emas dan batu permata. Pelayan berlalu lalang memenuhi setiap perintah. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi ketakutan yang menyelimuti seluruh negeri. Firaun, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya, sedang diliputi kecemasan setelah mendengar sebuah ramalan. Akan lahir seorang anak dari kaum Bani Israel yang kelak akan menjadi sebab runtuhnya kekuasaan Mesir. Ketakutan itu berubah menjadi kekejaman. Firaun memerintahkan para tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tangisan para ibu menggema di rumah-rumah sederhana mereka, sementara para prajurit tanpa belas kasihan menjalankan perintah raja mereka. Pada masa yang penuh penderitaan itulah, lahir seorang bayi yang kelak dikenal sebagai Nabi Musa. Ibunya, yang diliputi rasa takut namun juga keyakinan kepada Allah, melakukan sesuatu yang sangat berani. Ia meletakkan bayinya ke dalam sebuah peti kecil yang tertutup rapat, lalu menghanyutkannya di atas aliran sungai Nil dengan harapan Tuhan akan melindungi anaknya dari tangan-tangan kejam para prajurit. Peti kecil itu perlahan mengikuti arus sungai yang tenang. Air Nil membawa bayi tersebut melewati pepohonan kurma, perkampungan, hingga mendekati taman-taman indah yang berada di sekitar istana kerajaan. Para pelayan istana yang sedang berjalan di tepi sungai tiba-tiba melihat sebuah benda aneh mengapung di atas air. Dengan rasa penasaran, mereka mengambil peti itu dan membawanya ke dalam istana. Ketika penutupnya dibuka, tampaklah seorang bayi yang sangat tampan dengan wajah yang memancarkan ketenangan. Bayi itu kemudian dibawa menghadap Asiyah. Saat mata Asiyah memandang wajah bayi tersebut, hatinya seketika dipenuhi rasa kasih sayang yang sulit dijelaskan. Ada kelembutan dan ketenangan yang ia rasakan, seakan bayi itu membawa cahaya harapan ke dalam hatinya. Ketika Firaun mengetahui tentang bayi itu, ia sempat berniat membunuhnya, karena takut bayi tersebut berasal dari Bani Israel. Namun dengan penuh kelembutan dan keberanian, Asiyah memohon kepada suaminya agar bayi itu tidak dibunuh. Dengan suara yang tenang namun penuh harap, Asiyah berkata bahwa bayi itu bisa menjadi penyejuk hati bagi mereka berdua. Ia bahkan mengusulkan agar mereka mengangkat bayi itu sebagai anak. Permohonan itu akhirnya meluluhkan hati Firaun, dan bayi tersebut pun dibiarkan hidup di dalam istana. Tidak seorang pun di istana itu menyadari bahwa bayi yang diselamatkan oleh belas kasih seorang perempuan berhati lembut itu kelak akan menjadi seorang nabi besar yang menentang kekuasaan Firaun sendiri. Sungai Nil pada hari itu telah membawa bukan sekedar bayi, tetapi juga sebuah takdir besar yang akan mengubah sejarah manusia. Bab 2. Kasih sayang di istana Fir'aun. Hari-hari berlalu sejak bayi yang ditemukan di Sungai Nil itu kini tinggal di dalam istana kerajaan Mesir. Bayi itu tumbuh dalam pelukan kasih sayang seorang perempuan mulia, Asiyah binti Muzahim. Walaupun ia hidup di tengah kemegahan dan kekuasaan, hati Asiyah dipenuhi kelembutan yang jarang ditemukan di lingkungan istana yang keras. Bayi yang dahulu hanyut di sungai itu kini menjadi pusat perhatian dan kasih sayangnya. Ia merawatnya dengan penuh cinta, seolah bayi tersebut benar-benar darah dagingnya sendiri. Bayi itu adalah Nabi Musa, meskipun pada saat itu tidak seorang pun di istana menyadari siapa sebenarnya anak tersebut.
Setiap hari, Asiyah mengawasi pertumbuhannya dengan perasaan bahagia. Senyuman kecil bayi itu mampu meluluhkan hatinya, bahkan di saat-saat istana dipenuhi intrik dan kekuasaan. Bagi Asiyah, anak itu adalah anugerah yang datang secara misterius dari Sungai Nil, seakan Tuhan sendiri yang mengirimkannya. Namun ada satu masalah yang membuat seluruh istana kebingungan. Musa kecil menolak menyusu kepada setiap wanita yang didatangkan untuk menjadi ibu susu. Para pelayan membawa banyak perempuan dari berbagai tempat, berharap bayi itu mau menerima susu mereka. Tetapi setiap kali seorang wanita mencoba menyusui, Musa kecil selalu menangis dan memalingkan wajahnya. Tangisannya menggema di ruangan-ruangan istana, membuat para pelayan panik dan cemas. Keadaan ini membuat Asiyah sangat khawatir. Ia tidak tega melihat bayi yang sangat ia sayangi itu terus menangis karena lapar. Fir'aun sendiri mulai merasa kesal karena masalah kecil itu seolah tidak bisa diselesaikan oleh para pelayan istana. Raja Mesir yang dikenal sebagai Fir'aun itu terbiasa melihat semua perintahnya dipatuhi tanpa kegagalan. Namun kali ini istana seolah tidak berdaya menghadapi tangisan seorang bayi. Di tengah kegelisahan itu, takdir kembali bergerak dengan cara yang tidak disangka. Seorang perempuan dari Bani Israel akhirnya dibawa ke istana untuk mencoba menyusui bayi tersebut. Tidak ada yang mengetahui bahwa perempuan itu sebenarnya adalah ibu kandung Musa sendiri. Ketika bayi itu didekatkan kepadanya, tangisnya tiba-tiba berhenti. Dengan tenang, ia menerima susu dari perempuan tersebut, seakan mengenali kehangatan yang telah ia rasakan sejak lahir. Para pelayan istana merasa lega melihat bayi itu akhirnya mau menyusui. Asiyah pun merasa sangat bahagia. Tanpa ia sadari, keputusan untuk mengizinkan perempuan itu merawat Musa kecil justru menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Dengan cara yang menakjubkan, bayi yang hampir terbunuh karena perintah Fir'aun kini justru kembali berada dalam pelukan ibunya sendiri, tetapi tetap hidup dan tumbuh di dalam istana musuh terbesar kaumnya. Takdir itu berjalan perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan rahasia besar yang tersimpan di balik kehidupan anak kecil tersebut. Bab 3. Tumbuhnya Musa di istana. Tahun-tahun berlalu dengan cepat di dalam istana megah Mesir. Bayi yang dahulu ditemukan di Sungai Nil kini mulai tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia adalah Nabi Musa, yang dibesarkan di lingkungan kerajaan oleh seorang perempuan yang penuh kasih, Asiyah binti Muzahim. Di mata para pelayan istana, Musa adalah anak angkat yang sangat disayangi oleh Ratu Mesir. Tidak ada yang berani memperlakukannya dengan buruk, karena mereka tahu betapa besar kasih sayang Asiyah kepadanya. Istana tempat Musa tumbuh adalah pusat kekuasaan terbesar di negeri itu. Aula-aula luas dengan pilar tinggi menjulang, taman-taman yang dipenuhi kolam dan pohon kurma, serta para pejabat yang datang dan pergi setiap hari menjadi pemandangan yang biasa bagi anak itu. Musa kecil menyaksikan kehidupan para bangsawan, tentara, dan para penasihat kerajaan. Ia belajar banyak hal yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada zamannya. Sebagai anak yang tumbuh di lingkungan istana, Musa memperoleh pendidikan terbaik. Ia diajari membaca, memahami kebijaksanaan para pemimpin, serta mempelajari seni berbicara dan memimpin. Para guru kerajaan melihat bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia cepat memahami pelajaran, berani bertanya, dan memiliki rasa keadilan yang kuat sejak usia muda. Banyak orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak yang dibesarkan di istana itu. Namun di balik semua kemewahan dan pendidikan kerajaan itu, hati Musa sering merasa terusik ketika melihat kenyataan di luar tembok istana. Ia melihat bagaimana kaum Bani Israel diperlakukan dengan keras oleh para penguasa Mesir. Para pekerja dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, dan suara penderitaan mereka sering terdengar dari kejauhan. Pemandangan itu meninggalkan kesan mendalam di dalam hatinya, seakan ia merasakan penderitaan mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, Fir'aun tetap memerintah dengan kekuasaan mutlak. Ia memandang dirinya sebagai penguasa yang tidak tertandingi, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Tidak seorang pun berani menentang kata-katanya. Di hadapan Fir'aun, para pejabat dan tentara selalu tunduk dengan penuh ketakutan. Di tengah kekuasaan yang begitu besar itu, Musa tumbuh sebagai pemuda yang memiliki keberanian dan rasa keadilan yang berbeda dari para bangsawan lainnya. Asiyah sering memperhatikan sifat itu dengan penuh perhatian.
Ia melihat bahwa anak yang dahulu ia selamatkan dari Sungai Nil kini berkembang menjadi pribadi yang kuat, tetapi juga berhati lembut. Tanpa disadari oleh siapapun di istana, takdir besar sedang perlahan terbentuk. Anak yang dibesarkan di tengah kemewahan kerajaan itu kelak akan berdiri di hadapan Fir'aun sendiri, bukan sebagai anak angkat yang patuh, melainkan sebagai seorang nabi yang membawa kebenaran. Tetapi hari itu masih jauh di depan, dan untuk sementara waktu, kehidupan Musa di istana terus berjalan, menyimpan rahasia besar yang belum terungkap kepada dunia. Bab 4. Hati yang mulai gelisah. Seiring berjalannya waktu, pemuda yang dahulu hanyalah bayi yang ditemukan di Sungai Nil, kini telah tumbuh menjadi seorang lelaki yang kuat dan berwibawa. Ia adalah Nabi Musa, yang sejak kecil dibesarkan dalam kemewahan istana Mesir. Tubuhnya tegap, pikirannya tajam, dan keberaniannya mulai dikenal oleh banyak orang di lingkungan kerajaan. Namun di balik semua keistimewaan itu, hatinya sering diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Musa telah lama menyaksikan kehidupan di dalam istana yang penuh kemegahan, tetapi ia juga melihat sisi lain dari negeri itu. Dari balik gerbang besar kerajaan, ia melihat bagaimana rakyat biasa, terutama kaum Bani Israel, dipaksa bekerja keras di bawah pengawasan tentara kerajaan. Mereka mengangkat batu-batu besar, membangun bangunan megah, dan bekerja dari pagi hingga malam tanpa belas kasihan. Pemandangan itu sering membuat Musa terdiam. Hatinya seakan menolak menerima kenyataan bahwa penderitaan itu terjadi di negeri yang ia tinggali. Di sisi lain, penguasa Mesir yang dikenal sebagai Fir'aun semakin menunjukkan kesombongannya. Ia memerintah dengan tangan besi dan menuntut rakyatnya untuk tunduk tanpa bertanya. Para pejabat dan tentara memuji dan memuliakan Fir'aun, seolah ia benar-benar memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan manusia. Bahkan dalam banyak kesempatan, Fir'aun menyatakan dirinya sebagai penguasa tertinggi yang harus disembah oleh rakyatnya. Bagi Musa, kata-kata itu terasa mengusik hatinya. Sejak kecil ia diajarkan tentang kebijaksanaan dan keadilan, tetapi apa yang ia lihat di sekelilingnya justru penuh ketidakadilan. Ia mulai sering keluar dari istana untuk melihat kehidupan rakyat secara langsung. Dengan pakaian sederhana, ia berjalan di antara para pekerja dan penduduk kota. Dari sana ia mendengar kisah-kisah penderitaan yang tidak pernah sampai ke telinga para bangsawan istana. Sementara itu, Asiyah binti Muzahim tetap memperhatikan Musa dengan penuh kasih sayang seperti seorang ibu. Ia melihat perubahan dalam diri anak yang ia besarkan itu. Musa tidak lagi sekedar pemuda istana yang menikmati kemewahan, tetapi mulai menjadi seseorang yang memikirkan nasib orang lain. Dalam diam, Asiyah merasakan kebanggaan sekaligus kekhawatiran. Ia tahu bahwa hati yang mencintai keadilan seringkali harus menghadapi bahaya di dunia yang dikuasai oleh orang-orang zolim. Kegelisahan di dalam hati Musa terus tumbuh seiring waktu. Ia belum sepenuhnya memahami mengapa perasaan itu begitu kuat. Namun jauh di dalam dirinya, seolah ada suara yang memanggilnya menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kehidupan sebagai anak angkat keluarga kerajaan. Takdir yang dahulu dimulai dari sebuah peti kecil di Sungai Nil, kini perlahan bergerak menuju peristiwa besar yang kelak akan mengubah sejarah Mesir dan seluruh umat manusia. Bab 5. Peristiwa yang mengubah hidup Musa. Suatu hari, ketika matahari Mesir bersinar terik di atas kota, seorang pemuda dari istana berjalan menyusuri jalan-jalan yang lebih sepi dari biasanya. Ia adalah Nabi Musa. Pada hari itu, kota tampak lebih tenang, karena banyak orang sedang berada di rumah mereka. Musa memanfaatkan waktu itu untuk melihat kehidupan rakyat tanpa keramaian yang biasanya memenuhi pasar dan jalan-jalan utama. Ketika ia melewati sebuah lorong sempit di dekat kawasan para pekerja, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran yang keras. Musa mendekat dan melihat dua orang lelaki sedang berkelahi dengan penuh amarah.
Salah satu dari mereka berasal dari kaum Bani Israel, sedangkan yang lain adalah seorang pria Mesir yang bekerja untuk kerajaan. Lelaki dari Bani Israel itu tampak lemah dan terdesak, sementara lawannya memukulnya dengan kasar tanpa belas kasihan. Melihat kejadian itu, hati Musa dipenuhi rasa marah dan keadilan. Ia tidak tahan melihat seseorang ditindas di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, Musa mendekat untuk melerai perkelahian itu. Ia mendorong pria Mesir tersebut dengan satu pukulan kuat agar menghentikan kekerasan itu. Namun pukulan itu ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Lelaki Mesir itu terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Musa terdiam. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan berakhir dengan kematian seseorang. Ia memandang sekeliling dengan perasaan terkejut dan menyesal. Jalan itu kembali sunyi, hanya menyisakan tubuh pria Mesir yang terbaring tak bernyawa. Dalam hati yang penuh penyesalan, Musa menyadari bahwa kejadian ini bisa membawa bahaya besar bagi dirinya, terutama karena ia dikenal sebagai anak yang dibesarkan di istana. Dengan perasaan berat, Musa berdoa kepada Allah agar kesalahannya diampuni. Ia tidak berniat membunuh siapapun, tetapi peristiwa itu telah terjadi. Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut dengan hati yang gelisah. Malam itu, pikirannya dipenuhi rasa penyesalan dan kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, ketika Musa kembali berjalan di kota, ia kembali bertemu dengan lelaki Bani Israel yang kemarin ia selamatkan. Namun kali ini, orang itu kembali terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain. Ketika ia melihat Musa, ia memanggilnya untuk meminta pertolongan lagi. Musa pun mulai menyadari bahwa kejadian kemarin tidak sepenuhnya sesederhana yang ia kira. Tak lama kemudian, kabar tentang kematian pria Mesir itu mulai menyebar. Para pejabat kerajaan dan tentara mulai mencari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bagi seorang penguasa yang keras seperti Fir'aun, kematian seorang rakyat Mesir oleh tangan orang lain bukanlah perkara kecil. Perintah untuk menangkap pelaku segera disebarkan. Di saat itulah Musa mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Peristiwa singkat di sebuah lorong sunyi telah membuka jalan menuju takdir besar yang akan membawanya jauh dari istana tempat ia dibesarkan. Bab 6. Pelarian dari Mesir. Kabar tentang kematian seorang pria Mesir dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Para pejabat kerajaan mulai melakukan penyelidikan, sementara para tentara diperintahkan untuk mencari siapapun yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Bagi penguasa Mesir yang dikenal sebagai Fir'aun, setiap tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban kerajaan harus dihukum tanpa ampun. Apalagi jika pelakunya berasal dari kalangan yang dianggap rendah oleh kerajaan. Sementara itu, Nabi Musa masih diliputi kegelisahan sejak kejadian di lorong sempit itu. Ia menyadari bahwa tindakannya, meskipun didorong oleh niat membela orang yang tertindas, telah membawa akibat yang sangat besar. Ia berjalan di antara keramaian kota dengan hati yang tidak tenang, selalu merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut jalan. Pada suatu pagi, ketika Musa sedang berada di salah satu sudut kota, seorang pria datang menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa. Wajah pria itu menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Dengan suara pelan namun penuh urgensi, ia memberitahu Musa bahwa para pejabat kerajaan telah mengetahui siapa yang terlibat dalam kematian pria Mesir itu. Para pemuka istana sedang merencanakan penangkapan Musa. Bahkan kemungkinan hukuman mati telah dipersiapkan. Mendengar kabar itu, Musa terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa bahaya kini benar-benar berada di depan matanya. Jika ia tetap tinggal di Mesir, para tentara kerajaan pasti akan segera menangkapnya. Tanpa banyak pilihan, Musa memutuskan untuk meninggalkan kota itu secepat mungkin. Dengan hati yang berat, ia bersiap meninggalkan negeri tempat ia dibesarkan sejak kecil. Tanpa membawa banyak bekal, Musa berjalan meninggalkan Mesir menuju arah yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Ia berjalan melewati padang pasir yang luas di bawah terik matahari yang menyengat. Langkah demi langkah ia tempuh dengan penuh kehati-hatian. Karena ia tahu, para tentara Fir'aun mungkin sedang mencarinya di berbagai tempat. Di tengah perjalanan yang panjang itu, Musa merasakan kesendirian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, ia hidup dalam kemewahan istana, dikelilingi para pelayan dan penjaga. Kini, ia hanyalah seorang pengembara yang berjalan sendirian di tengah padang pasir yang luas. Namun di balik rasa lelah dan ketidakpastian itu, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda.
sebuah keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Di dalam keheningan perjalanan itu, Musa memanjatkan doa agar Allah membimbing langkahnya menuju tempat yang aman. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya, tetapi ia percaya bahwa setiap langkahnya berada dalam pengawasan Tuhan. Pelarian dari Mesir yang tampak seperti musibah itu sebenarnya adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin besar di masa depan. Bab 7. Pertemuan di negeri Madian. Setelah menempuh perjalanan panjang meninggalkan Mesir, langkah-langkah Nabi Musa akhirnya membawanya ke sebuah wilayah yang jauh dari kekuasaan kerajaan. Tempat itu dikenal sebagai Negeri Madian, sebuah daerah yang terletak di jalur perdagangan dan sering menjadi tempat persinggahan para pengembara. Musa tiba di sana dalam keadaan sangat lelah. Perjalanan panjang melewati padang pasir tanpa bekal yang cukup telah menguras tenaganya. Di pinggir negeri itu terdapat sebuah sumur yang sering digunakan oleh para penduduk untuk memberi minum ternak mereka. Musa duduk di bawah naungan sebuah pohon untuk beristirahat sambil memperhatikan orang-orang yang datang ke sumur tersebut. Ia melihat para pengembala lelaki berkerumun di sekitar sumur, memberi minum kambing dan domba mereka. Suasana di tempat itu cukup ramai dengan suara hewan dan percakapan para pengembala. Namun di antara keramaian itu, Musa melihat sesuatu yang berbeda. Di kejauhan berdiri dua orang perempuan yang tampak menahan kambing-kambing mereka agar tidak mendekati sumur. Mereka tidak ikut bercampur dengan para pengembala lainnya. Kedua perempuan itu menunggu dengan sabar, seolah tidak ingin berdesakan dengan orang-orang di sekitar sumur. Musa yang melihat pemandangan itu merasa iba. Ia mendekati mereka dan bertanya dengan sopan mengapa mereka tidak segera memberi minum ternak mereka seperti yang lain. Kedua perempuan itu menjelaskan bahwa mereka harus menunggu sampai para pengembala lelaki selesai terlebih dahulu. Mereka tidak mampu berdesakan di antara kerumunan karena tidak ada lelaki yang membantu mereka. Ayah mereka sudah tua dan tidak sanggup datang ke sumur untuk mengurus ternak. Mendengar penjelasan itu, hati Musa tersentuh. Tanpa ragu, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju sumur. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Musa membantu mengambil air dan memberi minum kambing-kambing milik kedua perempuan itu. Pekerjaan yang biasanya memerlukan usaha keras itu, ia selesaikan dengan cepat, membuat kedua perempuan itu merasa sangat terbantu. Setelah selesai, Musa kembali ke tempat teduh di bawah pohon. Tubuhnya lelah, perutnya lapar, dan ia tidak memiliki apapun selain pakaian yang ia kenakan. Dalam keadaan itu, ia menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan kebaikan apapun yang akan diberikan kepadanya. Sementara itu, kedua perempuan tersebut kembali ke rumah mereka lebih cepat dari biasanya. Ayah mereka merasa heran melihat mereka pulang sebelum waktu yang biasa. Ketika mereka menceritakan tentang seorang lelaki asing yang telah membantu mereka di sumur, sang ayah merasa tertarik untuk mengetahui siapa orang itu. Tidak lama kemudian, salah satu dari perempuan itu kembali ke sumur untuk menemui Musa. Dengan langkah yang penuh rasa malu dan hormat, ia menyampaikan pesan dari ayahnya yang ingin mengundang Musa ke rumah mereka sebagai tanda terima kasih. Musa pun menerima undangan itu, tanpa mengetahui bahwa pertemuan sederhana di tepi sumur itu akan menjadi awal dari babak baru dalam kehidupannya. Bab 8. Rumah yang memberi perlindungan. Dengan langkah yang tenang namun penuh rasa ingin tahu, Nabi Musa mengikuti perempuan yang baru saja menemuinya di dekat sumur. Ia berjalan melewati jalan-jalan sederhana di negeri Madian, sebuah tempat yang sangat berbeda dari istana megah Mesir yang pernah menjadi rumahnya. Di negeri itu tidak ada bangunan besar dari batu yang dihiasi emas, tidak ada para penjaga bersenjata, dan tidak ada hiruk-pikuk kekuasaan seperti yang pernah ia lihat di bawah pemerintahan Fir'aun. Yang ada hanyalah rumah-rumah sederhana, ladang-ladang kecil, serta kehidupan masyarakat yang tenang dan bersahaja. Setelah beberapa saat berjalan, Musa tiba di sebuah rumah yang tampak sederhana namun tertata dengan baik.
Di dalam rumah itu tinggal seorang lelaki tua yang dihormati oleh penduduk setempat. Ia adalah seorang yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketakwaannya, yaitu Nabi Syuaib. Ketika Musa masuk dan duduk di hadapannya, lelaki tua itu menyambutnya dengan ramah. Wajahnya menunjukkan ketenangan seorang pemimpin yang telah melewati banyak pengalaman hidup. Dengan penuh kejujuran, Musa menceritakan perjalanan hidupnya. Ia menjelaskan bagaimana ia dahulu hidup di Mesir, dibesarkan di istana kerajaan, lalu terlibat dalam sebuah peristiwa yang membuatnya harus meninggalkan negerinya. Ia juga menceritakan bagaimana ia berjalan sendirian melewati padang pasir hingga akhirnya tiba di negeri Madian. Cerita itu disampaikan dengan jujur, tanpa menyembunyikan kesalahan yang pernah ia lakukan. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Musa selesai bercerita, ia berkata dengan suara yang menenangkan bahwa Musa tidak perlu takut lagi. Negeri Madian berada jauh dari kekuasaan Mesir, sehingga para tentara kerajaan tidak akan mencarinya sampai ke sana. Kata-kata itu membuat hati Musa merasa lega untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan tanah Mesir. Di sudut ruangan, kedua perempuan yang sebelumnya ditemui Musa di sumur juga memperhatikan percakapan itu. Mereka mengagumi keberanian dan kejujuran Musa, terutama ketika ia membantu mereka tanpa meminta imbalan apapun. Salah satu dari mereka bahkan menyampaikan kepada ayahnya bahwa Musa adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dua sifat yang sangat berharga bagi seseorang yang bekerja menjaga ternak. Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut kemudian menyampaikan sebuah tawaran kepada Musa. Ia mengusulkan agar Musa tinggal bersama mereka dan bekerja membantu mengembalakan ternak. Sebagai balasan, Musa akan mendapatkan tempat tinggal, makanan, dan kehidupan yang aman. Tawaran itu terasa seperti rahmat besar bagi Musa, yang sebelumnya tidak memiliki tempat untuk pergi. Musa menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Tanpa ia sadari, kehidupan sederhana di rumah seorang lelaki tua di Madian itu akan menjadi masa yang penting dalam perjalanan hidupnya. Di tempat yang jauh dari kekuasaan dan kemewahan istana, Musa mulai menjalani kehidupan baru yang lebih tenang, sebuah masa yang akan mempersiapkannya untuk tugas besar yang telah ditentukan Allah baginya di masa depan. Bab 9. Pernikahan dan kehidupan baru. Hari-hari di negeri Madian mulai membawa ketenangan bagi hati Nabi Musa. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan pelarian, kini ia menemukan tempat yang memberinya perlindungan dan kedamaian. Ia tinggal di rumah seorang lelaki tua yang bijaksana, yaitu Nabi Syuaib. Lelaki itu memperlakukannya dengan penuh kebaikan, seolah Musa adalah bagian dari keluarganya sendiri. Sejak hari pertama menerima tawaran untuk bekerja, Musa menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menggembalakan ternak milik keluarga itu di padang-padang rumput yang luas di sekitar Madian. Setiap pagi ia berangkat bersama kambing-kambing dan domba menuju padang pengembalaan, dan kembali ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Kehidupan itu sangat berbeda dari masa kecilnya di istana Mesir yang penuh kemewahan dan para pelayan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah Musa belajar banyak hal. Ia belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab. Mengembalakan ternak bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia harus menjaga hewan-hewan itu dari bahaya, mencari padang rumput yang cukup, dan memastikan semuanya kembali dengan selamat. Hari-hari yang ia jalani di alam terbuka membuatnya semakin kuat, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, keluarga Nabi Syuaib memperhatikan kesungguhan Musa dalam bekerja. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, kuat, dan dapat dipercaya. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh tentang pekerjaannya, meskipun terkadang cuaca sangat panas atau perjalanan pengembalaan terasa melelahkan. Sikapnya yang rendah hati membuatnya dihormati oleh keluarga tersebut. Pada suatu hari setelah Musa bekerja selama beberapa waktu bersama mereka, Nabi Syuaib memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Dengan penuh kebijaksanaan, ia menyampaikan sebuah tawaran yang sangat penting bagi masa depan Musa. Ia menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahkan dengan Musa, dengan syarat Musa bersedia bekerja bersamanya selama beberapa tahun sebagai bagian dari mahar pernikahan. Mendengar tawaran itu, Musa merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa kehidupannya yang dahulu penuh ketidakpastian, kini berubah menjadi kehidupan yang memiliki arah dan tujuan. Dengan penuh rasa hormat, ia menerima tawaran tersebut dan berjanji akan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
Pernikahan itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi Musa. Ia bukan lagi seorang pelarian yang berjalan sendirian di padang pasir. Kini ia memiliki keluarga, rumah, dan tanggung jawab yang jelas. Tahun-tahun yang ia habiskan di Madian menjadi masa pembelajaran yang sangat penting dalam hidupnya. Dalam kesederhanaan kehidupan sebagai pengembala, Allah sedang membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin yang kelak akan memikul tugas besar dalam sejarah umat manusia. Bab 10. Kembali menuju Mesir. Tahun-tahun berlalu dengan tenang di negeri Madian. Kehidupan Nabi Musa sebagai penggembala telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang sabar, kuat, dan penuh tanggung jawab. Ia menjalani hari-harinya dengan sederhana bersama keluarganya setelah menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib. Kehidupan yang dahulu penuh kegelisahan kini berubah menjadi kehidupan yang lebih tenang dan teratur. Selama bertahun-tahun Musa menggembalakan ternak di padang-padang luas di sekitar Madian. Ia berjalan melewati lembah, perbukitan, dan padang rumput yang terbentang jauh. Dalam kesunyian alam itu, ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang anak yang dibesarkan di istana Mesir, menjadi seorang pelarian yang berjalan sendirian di padang pasir, hingga akhirnya menemukan tempat perlindungan di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Namun, setiap perjalanan hidup memiliki waktunya sendiri untuk berubah. Setelah masa pengabdiannya kepada keluarga Nabi Syuaib selesai, Musa mulai merasakan bahwa waktunya di Madian telah mencapai titik akhir. Ia memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan bersama keluarganya. Tujuannya adalah kembali menuju tanah Mesir, negeri yang pernah menjadi tempat ia dibesarkan sejak kecil. Perjalanan itu dimulai pada suatu malam yang dingin di padang pasir. Musa memimpin keluarganya menyusuri jalur-jalur yang sepi di antara pegunungan dan lembah. Angin malam berhembus lembut, sementara langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang. Di tengah perjalanan itu, Musa terus berjalan dengan penuh kehati-hatian, karena padang pasir pada malam hari bisa menjadi tempat yang penuh bahaya. Ketika mereka berada di daerah pegunungan, Musa tiba-tiba melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di kejauhan, tampak cahaya api yang menyala di salah satu lereng gunung. Cahaya itu terlihat jelas di tengah kegelapan malam. Musa berhenti sejenak dan memandang ke arah cahaya tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Ia kemudian berkata kepada keluarganya agar menunggu di tempat itu sementara ia mendekati sumber cahaya tersebut. Musa berharap ia dapat membawa kembali sedikit api untuk menghangatkan keluarganya, atau mungkin menemukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan yang lebih aman dalam perjalanan mereka. Dengan langkah perlahan, Musa berjalan menuju cahaya itu. Ia belum mengetahui bahwa api yang ia lihat di kejauhan bukanlah api biasa. Perjalanan menuju cahaya itu akan menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam kehidupannya. Di tempat itulah, di sebuah gunung yang kelak dikenal sebagai Gunung Sinai, Musa akan menerima panggilan besar dari Allah yang akan mengubah hidupnya selamanya dan menuntunnya kembali menghadapi kekuasaan Fir'aun. Bab 11. Panggilan dari Gunung Sinai. Malam itu terasa sunyi di tengah padang pasir yang luas. Langkah-langkah Nabi Musa perlahan mendekati cahaya yang ia lihat dari kejauhan. Api yang menyala di lereng gunung itu tampak berbeda dari api biasa. Cahaya itu tidak hanya menerangi kegelapan malam, tetapi juga memancarkan ketenangan yang aneh dan sulit dijelaskan. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Musa terus berjalan menuju sumber cahaya tersebut. Tempat itu berada di kawasan pegunungan yang kemudian dikenal sebagai Gunung Sinai. Udara malam terasa dingin dan angin padang pasir berhembus perlahan di antara bebatuan. Ketika Musa semakin mendekat, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Api itu tampak menyala pada sebuah pohon, tetapi pohon tersebut tidak terbakar. Daun dan rantingnya tetap utuh, seolah api itu hanya memancarkan cahaya tanpa merusaknya. Musa tertegun melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Ia berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba ia mendengar sebuah panggilan yang datang dari arah cahaya tersebut. Suara itu memanggil namanya dengan penuh keagungan dan kekuatan.
Musa merasa tubuhnya bergetar karena ia menyadari bahwa panggilan itu bukan berasal dari manusia. Dari tempat yang suci itu, Allah berbicara kepada Musa. Ia diperintahkan untuk melepaskan sandalnya karena ia berada di tanah yang diberkahi. Dalam keadaan penuh rasa hormat dan takjub, Musa menuruti perintah itu. Malam yang awalnya hanya menjadi perjalanan biasa, kini berubah menjadi momen yang sangat agung dalam sejarah umat manusia. Pada saat itulah Musa menerima wahyu pertama yang menegaskan bahwa ia telah dipilih menjadi seorang nabi. Allah memberinya tugas besar, kembali ke Mesir dan menyampaikan kebenaran kepada penguasa negeri itu. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan, karena penguasa yang harus ia hadapi adalah Fir'aun, raja yang terkenal dengan kesombongan dan kekejamannya. Musa merasa gentar mendengar perintah itu. Ia teringat masa lalunya di Mesir dan peristiwa yang membuatnya harus melarikan diri dari negeri tersebut. Namun Allah menenangkan hatinya dan menjanjikan bahwa ia tidak akan sendirian dalam menjalankan tugas tersebut. Musa akan diberikan pertolongan dan tanda-tanda kekuasaan Allah agar orang-orang dapat melihat kebenaran yang ia bawa. Malam itu menjadi titik balik dalam kehidupan Musa. Dari seorang penggembala yang hidup sederhana di negeri Madian, ia kini diangkat menjadi seorang nabi yang membawa misi besar bagi umat manusia. Panggilan dari Gunung Sinai bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah perjuangan melawan kezoliman dan kesombongan kekuasaan. Bab 12. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Di lereng suci Gunung Sinai, malam itu menjadi saksi sebuah peristiwa agung yang mengubah kehidupan Nabi Musa. Setelah menerima panggilan dari Allah, Musa masih berdiri dengan penuh rasa takjub dan kerendahan hati. Ia menyadari bahwa tugas yang diberikan kepadanya bukanlah tugas biasa. Ia diperintahkan untuk kembali ke Mesir dan menghadapi seorang penguasa yang selama ini dikenal dengan kekuasaan mutlaknya, yaitu Fir'aun. Musa merasa hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Di satu sisi ia merasa terhormat karena dipilih oleh Allah untuk membawa risalah kebenaran. Namun di sisi lain, ia juga merasakan kegelisahan. Ia tahu bahwa Fir'aun adalah penguasa yang sangat sombong dan tidak segan menghukum siapapun yang berani menentangnya. Musa juga teringat masa lalunya di Mesir, ketika ia harus melarikan diri setelah sebuah peristiwa yang membuatnya menjadi buronan kerajaan. Mengetahui kegelisahan itu, Allah memberikan Musa beberapa tanda sebagai bukti kekuasaannya. Tanda-tanda itu akan menjadi mukjizat yang dapat ia tunjukkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Mukjizat tersebut bukan sekedar keajaiban, tetapi bukti bahwa Musa benar-benar diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu tanda yang diberikan kepada Musa adalah tongkat yang selalu ia bawa saat mengembalakan ternak. Allah memerintahkannya untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika Musa menuruti perintah tersebut, tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak dengan cepat. Pemandangan itu membuat Musa terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun Allah menenangkannya dan memerintahkannya untuk mengambil kembali ular tersebut. Ketika Musa memegangnya, ular itu kembali berubah menjadi tongkat seperti semula. Kemudian Allah juga menunjukkan tanda lainnya. Musa diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, lalu mengeluarkannya kembali. Ketika tangannya keluar, tangan itu memancarkan cahaya putih yang sangat terang, tanpa sedikit pun cacat atau luka. Cahaya itu bersinar dengan indah, menjadi bukti lain dari kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya. Melalui mukjizat-mukjizat itu, Allah menguatkan hati Musa agar tidak merasa takut menghadapi Fir'aun. Tanda-tanda tersebut akan menjadi bukti nyata bahwa Musa tidak berbicara atas kehendaknya sendiri, tetapi membawa pesan dari Tuhan yang Maha Esa. Di malam yang penuh keagungan itu, Musa juga menyampaikan permohonannya kepada Allah.
Ia memohon agar saudaranya, Nabi Harun, dapat membantunya dalam menjalankan tugas yang berat tersebut. Musa merasa bahwa Harun memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik, sehingga dapat membantu menyampaikan pesan kebenaran kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Allah mengabulkan permintaan itu. Harun akan menjadi pendamping Musa dalam menjalankan misi besar mereka. Dengan hati yang kini lebih kuat dan penuh keyakinan, Musa bersiap memulai perjalanan kembali ke Mesir. Perjalanan itu bukan lagi sekedar perjalanan seorang pengembara, tetapi perjalanan seorang nabi yang membawa kebenaran untuk menghadapi kezaliman yang telah lama menguasai negeri itu. Bab 13. Kembali menghadap Fir'aun. Setelah menerima wahyu dan tanda-tanda kekuasaan Allah di Gunung Sinai, perjalanan hidup Nabi Musa memasuki babak baru yang penuh tantangan. Ia tidak lagi sekadar seorang pengembara yang mencari tempat perlindungan, melainkan seorang nabi yang membawa amanah besar. Dengan keyakinan yang telah dikuatkan oleh Allah, Musa memulai perjalanan kembali menuju Mesir, negeri yang pernah ia tinggalkan dengan penuh ketakutan bertahun-tahun sebelumnya. Sebelum menghadapi penguasa Mesir, Musa terlebih dahulu menemui saudaranya, Nabi Harun, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Harun menyambut Musa dengan penuh kehangatan dan kepercayaan. Ketika Musa menceritakan tentang wahyu yang ia terima serta tugas besar yang diberikan kepadanya, Harun tidak ragu sedikit pun untuk mendampinginya. Ia memahami bahwa perjuangan yang akan mereka hadapi bukanlah perkara ringan, tetapi ia yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu menyertai mereka. Dengan hati yang teguh, kedua saudara itu kemudian berjalan menuju pusat kekuasaan Mesir. Istana yang dahulu menjadi tempat Musa dibesarkan, kini berdiri megah di hadapannya. Pilar-pilar besar menjulang tinggi, penjaga kerajaan berdiri dengan senjata di tangan, dan para pejabat keluar masuk membawa urusan pemerintahan. Bagi Musa, tempat itu bukan lagi rumah seperti dahulu, melainkan pusat kekuasaan yang harus ia hadapi demi menyampaikan kebenaran. Di dalam istana itu bersemayam penguasa Mesir yang terkenal dengan kesombongannya, yaitu Fir'aun. Raja itu memerintah dengan tangan besi dan menuntut seluruh rakyatnya tunduk tanpa pertanyaan. Banyak orang bahkan memujanya seolah ia memiliki kekuasaan ilahi. Namun pada hari itu, Musa dan Harun datang bukan sebagai rakyat yang tunduk, melainkan sebagai utusan Allah yang membawa pesan kebenaran. Ketika mereka akhirnya berdiri di hadapan Firaun, Musa menyampaikan pesan yang telah diperintahkan kepadanya. Dengan suara yang tegas namun penuh kebijaksanaan, ia menyeru Firaun agar menyembah Allah dan menghentikan penindasan terhadap kaum Bani Israel. Musa juga meminta agar Firaun membebaskan mereka dari perbudakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kata-kata itu membuat suasana istana berubah tegang. Para pejabat saling berpandangan dengan penuh keheranan. Tidak pernah ada seseorang yang berani berbicara seperti itu di hadapan Fir'aun. Namun, Musa tetap berdiri dengan tenang, sementara Harun berada di sampingnya sebagai pendamping yang setia. Fir'aun memandang Musa dengan tatapan tajam. Ia mengingat wajah itu, wajah seorang anak yang dahulu pernah dibesarkan di istananya. Kini anak itu kembali, bukan untuk tunduk, tetapi untuk menantang kekuasaannya dengan membawa pesan dari Tuhan yang tidak ia akui. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah pertarungan besar antara kebenaran dan kesombongan. Apa yang terjadi di dalam istana Mesir pada hari itu akan membuka rangkaian peristiwa yang kelak akan mengguncangkan seluruh negeri. Perjuangan Musa dan Harun baru saja mulai, dan dunia akan segera menyaksikan bagaimana kekuasaan besar dapat diuji oleh kekuatan iman. Bab 14. Fir'aun menolak kebenaran. Di dalam aula besar istana Mesir, suasana menjadi sangat tegang ketika Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun berdiri di hadapan penguasa negeri itu. Para pejabat kerajaan, penasihat istana, dan para penjaga berdiri mengelilingi singgasana emas yang megah. Di atas singgasana tersebut, duduk penguasa Mesir yang terkenal dengan kesombongannya, yaitu Firaun. Firaun memandang Musa dengan tatapan tajam. Wajahnya menunjukkan keheranan sekaligus kemarahan yang mulai tumbuh.
Ia mengenali Musa sebagai orang yang dahulu pernah dibesarkan di istananya. Dengan suara yang penuh kesombongan, Fir'aun mengingatkan Musa tentang masa lalunya, bagaimana ia hidup di dalam istana, menikmati makanan kerajaan, dan dibesarkan di bawah perlindungan kerajaan Mesir. Fir'aun juga mengungkit peristiwa lama yang pernah terjadi di kota Mesir, ketika seorang pria Mesir terbunuh dalam sebuah pertengkaran. Dengan nada menyindir, ia menuduh Musa sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Baginya, Musa adalah seseorang yang telah menikmati kebaikan istana, tetapi kemudian datang kembali untuk menentang kekuasaan yang pernah melindunginya. Namun Musa tidak gentar. Dengan ketenangan seorang nabi, ia menjawab bahwa peristiwa itu terjadi ketika ia belum mengetahui jalan yang benar. Ia menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, ia meninggalkan Mesir dan Allah telah memberinya petunjuk serta mengangkatnya menjadi seorang rasul. Musa menegaskan bahwa ia datang bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk menyampaikan pesan dari Allah agar Fir'aun berhenti berlaku zalim dan membebaskan kaum Bani Israel. Kata-kata itu membuat Fir'aun semakin marah. Bagi seorang raja yang terbiasa dipuji dan ditaati, seruan Musa terasa seperti penghinaan besar. Fir'aun tidak mau mengakui adanya Tuhan selain dirinya sendiri. Ia bahkan bertanya dengan nada mengejek, siapa Tuhan yang dimaksud oleh Musa? Dengan penuh keyakinan, Musa menjawab bahwa Tuhan yang ia maksud adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Jawaban itu membuat sebagian orang yang hadir di istana mulai berbisik-bisik. Karena kata-kata Musa terasa berbeda dari ajaran yang selama ini mereka dengar di bawah kekuasaan Fir'aun. Melihat situasi yang mulai berubah, Fir'aun mencoba mempertahankan wibawanya. Ia menuduh Musa sebagai seorang penyihir yang ingin menipu rakyat dengan kata-kata dan keajaiban. Fir'aun khawatir jika Musa dibiarkan berbicara lebih lama, rakyat Mesir mungkin akan mulai meragukan kekuasaannya. Karena itu, Fir'aun mengambil keputusan untuk menantang Musa. Ia memerintahkan agar para penyihir terbaik di seluruh Mesir dikumpulkan. Mereka akan menunjukkan kekuatan sihir mereka di hadapan rakyat, untuk membuktikan bahwa apa yang dibawa Musa hanyalah tipu daya. Perintah itu segera disebarkan ke seluruh negeri. Para penyihir terkenal dipanggil untuk datang ke istana pada hari yang telah ditentukan. Tanpa disadari oleh Fir'aun, keputusan itu justru akan membuka jalan bagi sebuah peristiwa besar yang akan memperlihatkan perbedaan antara sihir manusia dan mukjizat yang datang dari Allah. Bab 15. Pertarungan di Hari Perayaan. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Di seluruh penjuru Mesir, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan sebuah peristiwa besar yang diumumkan oleh istana kerajaan. Lapangan luas di dekat istana dipenuhi rakyat dari berbagai tempat. Mereka datang dengan rasa penasaran, ingin melihat bagaimana seorang lelaki bernama Nabi Musa akan menghadapi para penyihir terbaik kerajaan. Di sisi lain lapangan, berdiri para penyihir yang telah dikumpulkan dari berbagai wilayah Mesir. Mereka dikenal sebagai ahli sihir yang sangat terampil dan sering dipanggil oleh istana untuk menunjukkan pertunjukan yang memukau. Di hadapan mereka berdiri penguasa negeri itu, yaitu Fir'aun, yang duduk dengan penuh kebanggaan di singgasananya. Fir'aun yakin bahwa para penyihirnya akan mampu mengalahkan Musa dan mempermalukannya di depan rakyat. Sebelum pertunjukan dimulai, para penyihir mendekati Fir'aun dan bertanya apakah mereka akan mendapat hadiah besar jika berhasil mengalahkan Musa. Fir'aun menjanjikan bahwa mereka bukan hanya akan diberi hadiah, tetapi juga akan menjadi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan kerajaan. Janji itu membuat para penyihir semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ketika saatnya tiba, Musa berdiri dengan tenang di tengah lapangan bersama saudaranya, Nabi Harun. Di hadapan ribuan orang yang menyaksikan, para penyihir memulai pertunjukan mereka terlebih dahulu. Dengan gerakan cepat, mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali ke tanah. Melalui sihir mereka, benda-benda itu tampak bergerak seperti ular yang merayap di atas pasir. Orang-orang yang melihatnya terkejut, dan sebagian merasa takut.
Pemandangan itu sangat mengesankan. Banyak orang mengira para penyihir telah menunjukkan kekuatan luar biasa. Namun, Musa tetap berdiri dengan tenang. Ia mengetahui bahwa apa yang dilakukan para penyihir hanyalah ilusi yang menipu pandangan manusia. Kemudian, Musa menerima perintah dari Allah untuk melemparkan tongkat yang ia bawa. Dengan keyakinan penuh, ia melemparkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang nyata. Ular itu bergerak dengan cepat dan menelan semua tongkat serta tali yang sebelumnya dilemparkan oleh para penyihir. Lapangan yang semula penuh sorakan tiba-tiba menjadi sunyi. Para penyihir yang paling mengerti tentang sihir segera menyadari bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sihir biasa. Mereka tahu bahwa tidak ada trik manusia yang dapat menghasilkan kejadian seperti itu. Dengan penuh kesadaran, para penyihir itu langsung bersujud di tanah. Mereka menyatakan keimanan kepada Tuhan yang diutuskan melalui Musa dan Harun. Peristiwa itu membuat seluruh orang yang hadir terkejut. Bahkan sebagian rakyat mulai menyadari bahwa Musa membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada sihir manusia. Hari itu menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah negeri tersebut. Apa yang dimulai sebagai pertunjukan untuk mempermalukan Musa justru berubah menjadi bukti besar tentang kekuasaan Allah di hadapan seluruh rakyat Mesir. Bab 16. Kemarahan Fir'aun. Lapangan besar yang sebelumnya dipenuhi sorakan, kini berubah menjadi tempat yang diliputi ketegangan. Orang-orang masih terdiam menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Para penyihir kerajaan yang selama ini dikenal sebagai orang-orang paling ahli dalam sihir di Mesir, tiba-tiba bersujud di hadapan semua orang dan menyatakan keimanan kepada Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Bagi banyak orang yang menyaksikan, peristiwa itu terasa sangat mengejutkan. Para penyihir yang awalnya datang untuk mengalahkan Musa justru menjadi orang pertama yang mengakui kebenaran yang ia bawa. Mereka menyadari bahwa tongkat Musa yang berubah menjadi ular besar bukanlah sihir seperti yang mereka lakukan. Itu adalah mujizat yang datang dari kekuasaan Allah. Namun pemandangan tersebut justru membuat kemarahan Fir'aun meledak. Wajahnya berubah merah karena marah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rencana besar yang ia susun untuk mempermalukan Musa akan berakhir dengan penghinaan di depan seluruh rakyatnya. Dengan suara keras yang menggema di lapangan, Fir'aun menuduh para penyihir itu telah bersekongkol dengan Musa sejak awal. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi adalah sebuah rencana rahasia untuk menjatuhkan kekuasaannya. Tuduhan itu sebenarnya tidak berdasar, tetapi Fir'aun tidak ingin mengakui bahwa ia telah kalah di hadapan mujizat yang nyata. Para penyihir yang baru saja beriman tidak gentar mendengar ancaman itu. Dengan penuh keberanian, mereka menyatakan bahwa mereka kini percaya kepada Tuhan yang diserukan oleh Nabi Musa dan Harun. Mereka tidak lagi takut kepada Fir'aun karena mereka telah menyaksikan tanda kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mendengar jawaban itu, kemarahan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Ia kemudian mengancam akan memberikan hukuman yang sangat kejam kepada mereka. Fir'aun memerintahkan agar tangan dan kaki para penyihir itu dipotong secara bersilang, lalu tubuh mereka disalib sebagai pelajaran bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan kerajaan. Ancaman itu membuat sebagian rakyat yang hadir merasa takut. Namun para penyihir yang telah beriman justru menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa hukuman dunia tidak sebanding dengan keyakinan yang telah mereka temukan. Mereka lebih memilih menghadapi kematian daripada kembali kepada kesesatan. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa kebenaran yang dibawa oleh Musa mulai menyentuh hati banyak orang, bahkan di antara mereka yang sebelumnya datang untuk melawannya. Keberanian para penyihir itu menjadi tanda bahwa kekuasaan Fir'aun tidak lagi mampu menutup mata manusia dari kebenaran. Sementara itu, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berdiri dengan tenang.
Mereka mengetahui bahwa perjuangan mereka masih panjang. Pertemuan di lapangan itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengguncangkan kerajaan Mesir dan membawa perubahan besar bagi kaum Bani Israel. Bab 17. Iman yang tak tergoyahkan. Istana Mesir yang dahulu dipenuhi kemewahan, kini terasa berbeda bagi seorang wanita yang diam-diam menyimpan iman di dalam hatinya. Wanita itu adalah Asiyah binti Muzahim, permaisuri dari penguasa zolim Mesir, Fir'aun. Setelah menyaksikan berbagai tanda kebesaran Allah melalui dakwah Musa, keyakinan dalam hati Asiyah tidak lagi dapat disembunyikan oleh ketakutan dunia. Ia telah melihat kebenaran dengan mata hatinya sendiri. Di tengah istana yang penuh penyembahan kepada Fir'aun, Asiyah justru menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang diserukan oleh Musa. Sejak saat itu, hidup Asiyah berubah. Ia tetap menjalani hari-harinya sebagai Ratu Mesir, namun hatinya tidak lagi terikat pada kemegahan istana. Perhiasan emas, tirai sutra, dan pelayan-pelayan yang setia tidak lagi memiliki arti bagi dirinya. Semua kemewahan itu terasa kosong dibandingkan dengan ketenangan iman yang ia rasakan. Setiap malam, ketika istana telah sunyi dan lampu-lampu minyak redup menyala di lorong-lorong batu, Asiyah berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Doanya bukan lagi tentang kekuasaan atau kemewahan, melainkan tentang keselamatan iman. Namun rahasia iman itu tidak selamanya dapat tersembunyi. Di istana Fir'aun, pengawasan sangat ketat. Setiap gerak-gerik para penghuni istana selalu menjadi bahan laporan bagi para penjaga dan penasihat kerajaan. Lambat laun, bisikan mengenai keyakinan Asiyah mulai terdengar di telinga para penguasa istana. Beberapa pelayan melihatnya berdoa dengan cara yang berbeda dari kebiasaan para penyembah Fir'aun. Ada pula yang mendengar namanya disebut-sebut bersama Tuhan yang diajarkan oleh Musa. Kabar itu akhirnya sampai kepada Fir'aun. Penguasa yang selama ini menganggap dirinya sebagai Tuhan tertinggi itu tidak dapat menerima bahwa istrinya sendiri menolak menyembah dirinya. Kemarahan Fir'aun membara. Baginya, ini bukan sekedar pengkhianatan rumah tangga, tetapi penghinaan terhadap kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ketika Asiyah dipanggil ke hadapan Fir'aun, suasana istana menjadi tegang. Para pejabat kerajaan berdiri kaku di sisi ruangan, menyaksikan pertemuan yang syarat dengan bahaya itu. Fir'aun menatap Asiyah dengan tajam, menunggu pengakuan atau penyangkalan dari wanita yang selama ini menjadi permaisurinya. Namun, Asiyah tidak lagi gentar. Dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan, ia tidak menundukkan kepala karena takut, melainkan karena tawadu kepada Allah. Di hadapan kekuasaan terbesar Mesir saat itu, ia memilih tetap teguh pada iman yang telah ia temukan. Hari itu menjadi awal dari ujian besar yang akan membuktikan bahwa keimanan seorang wanita dapat berdiri lebih kuat daripada kekuasaan seorang raja. Dan dalam diamnya, sejarah mulai mencatat keberanian seorang ratu yang memilih Tuhan daripada istana. Bab 18. Siksaan sang ratu yang beriman. Berita tentang keimanan Asiyah binti Muzahim akhirnya sampai dengan jelas ke telinga penguasa Mesir, Fir'aun. Bagi seorang raja yang selama ini memaksa rakyatnya menyembah dirinya, pengakuan iman dari istrinya sendiri adalah penghinaan yang tak terbayangkan. Istana yang biasanya penuh dengan pesta dan kemewahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi amarah. Fir'aun merasa kekuasaannya sedang ditantang, bukan oleh pasukan atau pemberontak, tetapi oleh seorang wanita yang selama ini berada di sisinya. Fir'aun memanggil Asiyah ke hadapan seluruh pejabat kerajaan. Di aula besar istana yang dindingnya dihiasi ukiran emas dan batu mulia, para pembesar Mesir berdiri menyaksikan peristiwa yang menegangkan itu. Dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan, Fir'aun menuntut agar Asiyah kembali menyembah dirinya dan meninggalkan ajaran Tuhan yang dibawa oleh Musa. Baginya, hanya ada dua pilihan, kembali tunduk kepada Fir'aun atau menerima hukuman yang sangat berat. Namun Asiyah tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Dengan wajah yang tenang dan hati yang penuh keyakinan,
Ia menolak perintah Fir'aun. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya menyembah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Kata-kata itu bagaikan api yang menjulut kemarahan Fir'aun. Tidak pernah sebelumnya seorang pun berani menolak perintahnya secara terang-terangan, apalagi seseorang yang hidup di dalam istananya sendiri. Fir'aun pun memerintahkan hukuman yang sangat kejam. Asiyah dibawa keluar dari istana menuju padang pasir yang terik. Di bawah matahari Mesir yang menyengat, para prajurit mengikat tubuhnya dengan kuat. Tangannya dan kakinya direntangkan, diikat pada pasak-pasak besar yang ditancapkan di tanah. Panas pasir dan sinar matahari terasa membakar kulitnya, namun Asiyah tetap bertahan dengan kesabaran yang luar biasa. Para penjaga berharap ia akan menyerah, memohon ampun kepada Fir'aun agar terbebas dari siksaan itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan, Asiyah mengangkat pandangannya ke langit dan berdoa kepada Allah. Ia tidak memohon keselamatan dunia, melainkan sesuatu yang jauh lebih agung. Dalam doanya yang penuh ketulusan, ia memohon agar Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Doa itu menjadi bukti bahwa hatinya telah sepenuhnya berpaling dari dunia. Istana megah yang pernah ia miliki kini tidak lagi berarti apa-apa. Yang ia inginkan hanyalah kedekatan dengan Tuhan. Kesabaran dan keimanan Asiyah di tengah siksaan menjadi salah satu kisah paling agung dalam sejarah keimanan. Seorang ratu yang hidup di tengah kemewahan justru memilih penderitaan demi mempertahankan keyakinannya. Dan di tengah panas padang pasir Mesir itu, dunia menyaksikan bahwa kekuasaan seorang tiran tidak mampu mengalahkan kekuatan iman seorang wanita. Bab 19. Doa yang menembus langit. Di tengah padang pasir Mesir yang terik, tubuh Asiyah binti Muzahim terbaring dalam keadaan terikat. Tangannya direntangkan dan dipasak ke tanah oleh para prajurit atas perintah Fir'aun. Matahari gurun bersinar tajam di atas kepalanya, membuat pasir memancarkan panas yang menyengat. Bagi manusia biasa, penderitaan seperti itu mungkin akan mematahkan semangat dan memaksa mereka menyerah. Namun bagi Asiyah, ujian itu justru menjadi bukti keteguhan imannya kepada Allah. Para penjaga berdiri mengelilinginya, menunggu saat ketika sang ratu yang dulu hidup dalam kemewahan istana itu akhirnya memohon ampun kepada Fir'aun. Mereka berharap rasa sakit dan panas yang menyiksa akan memaksanya mengingkari keyakinannya. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Alih-alih mengeluh atau menangis, Asiyah justru memejamkan matanya dengan penuh ketenangan. Bibirnya bergerak perlahan, memanjatkan doa kepada Tuhan yang ia yakini. Di tengah penderitaan itu, Asiyah mengangkat pandangannya ke langit seakan-akan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia berdoa kepada Allah agar dibangunkan baginya sebuah rumah di surga, jauh dari kezaliman Fir'aun dan dari kehidupan dunia yang penuh penindasan. Doa itu bukan sekedar permohonan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa hatinya telah sepenuhnya berpaling dari dunia menuju kehidupan yang kekal. Riwayat-riwayat dalam tradisi Islam menceritakan bahwa pada saat-saat penuh penderitaan itu, Allah memperlihatkan kepada Asiyah gambaran rumahnya di surga. Seolah-olah tirai antara dunia dan akhirat tersingkap, ia melihat tempat yang telah Allah sediakan untuknya. Pemandangan itu memberikan ketenangan yang luar biasa pada hatinya. Rasa sakit yang ia alami di dunia terasa kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang menantinya di kehidupan abadi. Para prajurit yang menyaksikan peristiwa itu merasa heran. Mereka melihat seorang wanita yang seharusnya berada di puncak penderitaan, justru tampak tersenyum dengan tenang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tidak pula penyesalan. Sebaliknya, yang tampak hanyalah keyakinan yang kuat. Keyakinan bahwa kebenaran yang ia pegang lebih besar daripada kekuasaan Fir'aun.
Namun sejarah mencatat peristiwa itu dengan cara yang berbeda. Di tengah kekuasaan tirani seorang raja, muncul keberanian seorang wanita yang memilih iman daripada dunia. Dan pada saat doa Asiyah menembus langit, kisahnya pun berubah menjadi salah satu simbol keimanan paling agung yang dikenang sepanjang zaman. Bab 20. Syahidnya seorang ratu beriman. Di bawah langit Mesir yang panas dan tak berawan, ujian terakhir bagi Asiyah binti Muzahim akhirnya mencapai puncaknya. Tubuhnya masih terikat di padang pasir, sementara para prajurit berdiri di sekelilingnya menunggu perintah dari penguasa mereka, Fir'aun. Angin gurun berhembus membawa butiran pasir yang menari di udara, seakan menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa besar yang akan dikenang sepanjang sejarah. Fir'aun, yang selama ini memerintah dengan kekuasaan mutlak, tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang wanita yang hidup di istananya sendiri berani menolak menyembah dirinya. Baginya, kematian Asiyah adalah cara untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menentang kehendaknya. Dengan penuh kemarahan, ia memerintahkan agar hukuman itu diselesaikan. Namun, bagi Asiyah, saat-saat terakhir itu justru dipenuhi ketenangan yang luar biasa. Hatinya tidak lagi terikat pada dunia. Istana megah yang pernah menjadi tempat tinggalnya, perhiasan emas yang dulu menghiasi tubuhnya, dan segala kemewahan kerajaan Mesir tidak lagi memiliki arti. Yang ia inginkan hanyalah bertemu dengan Tuhan yang selama ini ia sembah dalam diam. Dalam kondisi tubuh yang lemah akibat siksaan, Asiyah tetap memandang langit dengan penuh keyakinan. Ia mengingat kembali doa yang telah ia panjatkan kepada Allah, agar dibangunkan baginya sebuah rumah di surga, jauh dari kezaliman Fir'aun. Keyakinan itu memberikan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh siksaan apapun. Riwayat-riwayat dalam tradisi Islam menggambarkan bahwa pada saat-saat terakhirnya, Allah memberikan ketenangan dan kemuliaan bagi Asiyah. Ketika hukuman itu akhirnya dijatuhkan dan hidupnya di dunia berakhir, ia wafat dalam keadaan mempertahankan imannya. Dengan demikian, ia menjadi seorang syahid, seorang wanita yang rela mengorbankan segalanya demi kebenaran. Kematian Asiyah bukanlah akhir dari kisahnya. Justru dari peristiwa itulah namanya diabadikan sebagai salah satu wanita paling mulia dalam sejarah keimanan. Ia dikenal bukan sebagai Ratu Mesir, tetapi sebagai simbol keberanian dan keteguhan iman. Kisahnya menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan dunia tidaklah sebanding dengan nilai sebuah keyakinan yang tulus kepada Allah. Sementara itu, perjalanan dakwah Musa melawan tirani Fir'aun terus berlanjut, hingga akhirnya kekuasaan sang penguasa zalim itu runtuh oleh kehendak Tuhan. Tetapi jauh sebelum kehancuran itu terjadi, dunia telah menyaksikan satu kemenangan besar, kemenangan iman seorang wanita yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuasaan seorang raja. Dan demikianlah kisah Asiyah binti Muzahim berakhir di dunia, namun hidup selamanya dalam sejarah sebagai teladan keimanan yang tak tergoyahkan. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan manusia bahwa di hadapan kebenaran, bahkan seorang ratu pun rela meninggalkan seluruh dunia demi sebuah rumah di surga.